Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Saudara semakin mengerti tentang kasih Tuhan dan mengasihi sesama. Khususnya hari ini kita akan merenungkan tentang kasih antara Ruth dan Boaz ya. Jadi mereka berbeda, umurnya cukup jauh ya. Dan Boaz rupanya memperhatikan karena kasihnya terhadap keluarganya dan terhadap anak yang lebih muda. Itu sebabnya dia sebut anakku ya. Di dalam cerita ini, di dalam kitab Ruth dijelaskan setiap kali dia memanggil anakku, anakku ya. Karena dia umurnya cukup jauh. Seperti seorang om ini ya, ini omnya. Nah, berjalannya waktu sesudah berapa lama kemudian, Naomi lalu merasa, wah Ruth, kamu rupanya perlu ada yang melindungi kamu. Saya ingin kamu supaya bahagia, supaya maksudnya ada yang melindungi kamu, punya suami gitu ya. Jadi ya kamu kan sudah lama bekerja, kenal sama Boaz dan juga kamu bekerja di ladangnya. Jadi ada baiknya lah kalau kamu mendekati dia. Nah saudara, mungkin salah satu hal ini Naomi dia modern ya. Tidak harus itu yang laki-laki yang mendekati dia. Sebenarnya Boaz sudah cukup memperhatikan, sudah mendekati dia. Namun rupanya sesudah saling memperhatikan, dia merasa bahwa bolehlah kamu menikah dengan orang ini. Namun biasanya kan yang laki-laki yang datang minta ya. Tapi ini Naomi mengatakan nggak apa-apa, kamu yang mendahului. Jadi dikatakan nanti pada waktu musim pengirikan. Jadi mereka sesudah dapat gandum-gandumnya, setelah dikumpulkan semua mereka merayakan. Setelah mereka merayakan itu gandumnya kan diirik, dikatakan diirik ya, itu mungkin ditumbuk ya atau diselap begitu ya, dijadikan gandum ya. Lalu dia katakan, Naomi memberi nasihat kepada Ruth. Ini di pasal 3 ya. Dia beritahu, nanti kamu nanti kalau dia waktu tidur, kamu tidur di kakinya ya. Jadi kamu tidur di kakinya ini pada setelah, jangan tahu orang. Jadi kamu malam-malam kamu tidur di kakinya. Saudara, ini mereka semuanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin hubungan antar laki dan perempuan, tetapi dia disuruh tidur di kakinya. Jadi betul dia lakukan seperti apa yang dinasehatkan oleh Naomi. Malam hari setelah Boaz pesta, makan, minum, dia tidurnya di tempat terbuka ya. Jadi di ladang tempat pengirikan. Waktu malam hari Ruth menyelinap dan tidur di kakinya. Nah, tengah malam kan Boaz bangun ya. Pada waktu dia membalikkan badan, dia, hah? Kok ada orang ini? Siapa ini? Siapa kamu? Lalu Ruth mengatakan, saya Ruth. Wah, kaget ya Boaz, dan Boaz mengatakan demikian. Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau lakukan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik hati ya.
memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Nah, jadi Boas ini seorang yang berintegritas, ya. Walaupun dia senang juga karena Ruth mau sama dia. Namun yang pertama dia memberitahu bahwa ada orang lagi, ada famili yang lebih dekat. Dialah yang lebih berhak menebus kamu. Jadi nanti dia rundingkan dulu gitu ya. Jadi dia tidak karena dia juga suka lalu dia ambil keputusan sendiri. Dia masih mau rundingkan. Nah, kemudian ya sudah, kamu di sini aja, jangan ada yang tahu ya, karena mungkin dari satu sisi nggak baik dia perempuan datang di malam hari ke situ, tetapi dari segi lain juga ya sudah, kamu tenang-tenang saja, nanti dia yang ngurus gitu ya. Nah, saudara, kita di sini mempelajari bahwa Boas itu seorang yang berintegritas, seorang yang bermoral juga, dan dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi dia tetap menghargai Ruth, dan dia juga mau melakukan sesuai dengan aturan, walaupun dia boleh, tetapi dia tahu ada yang lebih berhak, dan dia akan rundingkan hal ini dengan familinya yang lebih berhak itu. Ya, beginilah kita pelajari supaya kita juga menceritakan hal ini kepada anak cucu kita, supaya anak cucu juga tahu perlunya orang yang berintegritas dan juga orang yang bermoral tinggi ya. Walaupun ada kesempatan, tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk dirinya, dia melakukan sesuai dengan aturan-aturan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami, dan kiranya Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami akan menghargai moral dan kami hidup berintegritas. Terima kasih Tuhan, cerita-cerita dari firman-Mu yang menguatkan kami dan juga memberi pelajaran pada kami untuk kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, indah sekali kita mempelajari firman Tuhan. Marilah kita menjalankan kasih seperti ajaran Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita tetap berpegang kasih yang murni. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.